Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Shalom saudaraku. Hiburan apakah yang dapat menguatkan orang Kristen yang sedang menderita berat karena imannya? Ketika Paulus menulis surat Roma ini, sebagian besar orang percaya di kota Roma sedang atau akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Bahkan Paulus sendiri sudah berulang kali mengalami penderitaan karena iman. Maka nasihat yang ia berikan bukan omong kosong, tetapi prinsip teologi penting yang sudah teruji. Saudaraku, Paulus tidak menghadapi penderitaan dengan menyangkali faktanya ataupun juga mengelakkannya. Orang Kristen yang setia kepada Kristus dan kehendaknya akan menanggung berbagai bentuk penderitaan. Dan penderitaan itu tidak untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi dengan kebenaran firman. Dengan cara itu maka seorang Kristen beroleh kekuatan yang membuat dia dapat bertahan di dalam kebenaran. Saudaraku, melalui perenungan kita hari ini, penghiburan seperti apa
yang diberikan Allah bagi orang Kristen yang sedang menderita. Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Fakta penderitaan kini harus dihadapi dengan fakta kemuliaan kelak yang akan Tuhan nyatakan bagi kita, milik dan anaknya. Sedahsyat segelap apapun penderitaan yang kita alami dan kekelaman perasaan yang diakibatkannya tidak dapat dibandingkan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan kelak dan fakta kita akan bersamanya kekal. Penderitaan yang Tuhan izinkan dapat menjadi alat Tuhan untuk mengobarkan pengharapan iman. Dan hal ini memang sudah Paulus uraikan sebelumnya. Dalam kasih karunia, kita menjalani dan kita menghadapi penderitaan agar tumbuh ketekunan, ketahanan, dan pengharapan. Harapan itu lebih penuh lagi sebab seluruh alam semesta yang telah dirusak dosa ini pun kelak akan dimurnikan dari dosa. Dan ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Paulus mengingatkan kekuatan itu datang bukan hanya dari berpegang pada konsep kebenaran, tetapi pada Roh Kudus. Kekuatan dari Allah melalui Roh Kudus menjadi penghibur, penopang, penasihat. Ia pendamping dan rekan doa terpercaya sepanjang kita menjalani dunia yang nestapa. Pengharapan orang percaya itu pasti, dan kemuliaan itu nyata meski tidak terlihat. Karena umat percaya tidak pernah sendirian dalam pengharapannya. Karena Yesus yang adalah Sang Immanuel beserta dan bersama kita. Jangan takut atas penderitaan dan pergumulan, karena di dalam Yesus tiap orang percaya menang dan tenang. Terlebih kita juga memiliki pengharapan akan kemuliaan kekal, yaitu ketika orang percaya bertemu Yesus muka dengan muka. Saat itu Yesus sendiri yang akan menghapus air mata kedukaan dan penderitaan, serta menggantinya dengan sorak-sorai, pujian kemenangan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Bagian kita sebagai orang percaya adalah terus bertekun, terus percaya, terus setia di dalam penderitaan itu, karena kemuliaan yang akan datang jauh lebih mulia dibandingkan kesenangan dunia yang kelihatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah dunia yang berdosa, pergumulan itu pasti akan selalu ada. Tapi hari ini kami diingatkan, kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah kami terus bertekun, terus percaya, dan terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Karena kemuliaan yang akan datang jauh lebih mulia dibandingkan dengan kesenangan dunia yang kelihatan. Secara khusus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami
yang sedang bergumul, yang sedang berjuang dengan kesehatannya. Untuk Ibu Indrawati, dalam kesederhanaan iman, biarlah kiranya Tuhan tolong, supaya tetap bertekun dan menaruh percaya hanya kepada Engkau. Lembutkan hatinya ya Tuhan, supaya tidak mengeraskan hati. Dan biarlah kiranya hatinya dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian yang dari sorga. Ibu Lili Hasto, kami bersyukur Tuhan, boleh diberikan kekuatan dan pemulihan yang ajaib. Biarlah kiranya melalui segala peristiwa ini dapat makin dekat, bahkan makin memiliki iman yang benar terhadap Tuhan. Segala sesuatu yang diperlukan, kiranya Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Berdoa juga untuk Ibu Iing ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur bahwa di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, yang dimintanya adalah permintaan rohani. Karena itu terus berikan kekuatan, kesetiaan untuk tetap dapat beribadah, bersekutu, dan dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Sukjuan, biarlah berkat rohani yang dari sorga yang menyertai keduanya. Ibu Tong Junli ya Bapa, kami juga bawa dalam doa. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dalam pergumulannya. Selain daripada meminta untuk kesembuhan, tetapi biarlah juga meminta kekuatan dan kesetiaan yang dari Tuhan. Biarlah kehidupannya dijalani di dalam pengharapan bersama dengan Engkau. Bapak Basar Subagio, Kau juga kami bawa dalam doa. Kiranya juga Tuhan menolong, bahkan memproses iman dan percayanya untuk boleh makin teguh, untuk boleh sungguh-sungguh terus terikat dan percaya kepada Engkau. Segala pergumulan yang dialami, didampingi oleh Bu Bagio, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Bapak Reski Kurdiarto di dalam kesederhanaannya terus belajar setia Tuhan. Kami tahu beliau memiliki iman sehingga terus berjuang untuk tetap bisa ibadah. Kiranya teladan iman ini pun bisa diikuti oleh seluruh keluarganya, bahkan anak-anaknya, di mana Bapak Reki tetap berjuang untuk setia. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan. Koroni juga kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memproses hatinya. Biarlah hatinya diberikan kelembutan, ketenangan. JFV yang juga menjaga dan mendukungnya. Biarlah ada satu kesatuan hati, sehingga hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera dan kekuatan yang dari surga. Mengingat juga Tuhan untuk Ibu Melani, kiranya juga Tuhan menolong. Biarlah melalui proses ini imannya pun makin benar, imannya pun juga makin bertumbuh dengan pemahaman yang benar. Pakailah orang-orang di sekitar yang dia kenal untuk dapat memberitakan Injil Tuhan kepadanya. Demikian juga mengingat untuk Hanela di dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan tolong anak kecil ini yang adalah anak perjanjian, biar akhirnya makin sehat dan makin kuat, menjadi seorang anak yang takut Tuhan dan takut akan orang tua. Bapak Naomi yang sudah berusia 90 tahun lebih, ada banyak hal yang memang harus diperjuangkan, baik itu untuk mengingat, untuk berjalan, untuk banyak hal. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengaruniakan kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan di dalam iman. Demikian juga untuk Bobotong Siuyin, Tuhan berkati dalam segala pergumulannya. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan ingatan yang jelas, bahkan masih dapat mengingat apa itu sakramen dan apa artinya roti dan anggur itu. Dia Tuhan terus menjagai, bahkan menaruh kepadanya kesetiaan, hati yang terus terpaut hanya kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.